Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Puji Astuti. Masih di kelas yang sama, yaitu membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sampai saat ini masih terus mensupport, juga memfasilitasi sehingga terjaga eksistensi kelas kita ini. Juga saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah aktif baik mengikuti kelas ataupun aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan di kelompok Telegram ataupun di komentar YouTube saya. Jangan lupa ya subscribe. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam mencapai agar mendapatkan sertifikat pembelajaran atau pelatihan, itu teman-teman harus mengikuti materi dari awal sampai akhir ya, supaya bisa teman-teman dapatkan itu sertifikatnya, karena sertifikat akan diberikan apabila teman-teman sudah menyelesaikan pembelajaran atau pelatihannya. Itu ya. Oke, kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari beberapa rekan kita mengenai materi di kelas saya ya, yaitu membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidikan. Teman-teman juga boleh sharing ataupun bertanya hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Meskipun agak keluar jalur, ya mungkin teman-teman ingin bertanya mengenai bagaimana cara mempertahankan bisnis bimbingan belajar atau bagaimana sistem manajemennya dan sebagainya. Oke. Pertanyaan pertama itu sebentar. Pertanyaan pertama itu datangnya dari saudari Iren. Bagaimana meningkatkan kinerja para tutor? Oke. Dalam meningkatkan kinerja para tutor, ya, di sini boleh teman-teman terapkan juga untuk usaha yang lainnya, di mana membutuhkan SDM atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang dimaksud dalam materi yang saya sampaikan ini tentu saja adalah tenaga pendidik, tenaga pengajar, atau istilahnya tutor dan sebagainya ya, karena kita berhubungan dengan bisnis bimbingan belajar. Nah, untuk mengembangkan suatu usaha, dalam hal ini usaha bimbingan belajar, secara berkala kita harus yang pertama adalah melakukan evaluasi kinerja sumber daya manusia yang ada. Nah, evaluasi yang dilakukan itu antara lain bagaimana penilaian siswa terhadap cara mengajar guru, ya, apakah menurut siswa itu gurunya enak ya dalam menyampaikan, kemudian memberikan kebebasan untuk sharing dan diskusi kepada siswa-siswanya, atau kebalikannya ya. Maksudnya di sini tutor memberikan materi secara monoton, jadi terkesan hanya mendikte tanpa bertanya kendalanya di mana, atau apakah materi yang disampaikan ini sudah dipahami atau belum ya, seperti itu. Kemudian evaluasi yang kedua adalah apakah materi yang disampaikan sesuai dengan pembelajaran. Maksudnya materi yang disampaikan ini sesuai tidak dengan kebutuhan dari siswa-siswanya gitu. Apabila memang tidak sesuai, maka kita bisa memberikan arahan kepada si tutornya agar memberikan materi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Ya, karena kan pastinya pada pertama kali mendaftarkan diri di bimbingan belajar kita, siswa dan orang tua siswa ini sudah lebih dulu menginformasikan mengenai mata pelajaran apa yang memang dibutuhkan gitu ya, mata pelajaran apa yang memang diperlukan oleh si anak ini, oleh si siswa ini gitu ya. Nah, dari situ baru kita nanti akan mencari tutor yang berkompeten di
materi tersebut, di mata pelajaran tersebut. Namun, apabila pada pelaksanaannya atau proses pembelajarannya ternyata tutor itu memberikan materi yang mungkin ya menurut dia itu sudah sesuai, tapi bukan itu yang dimaksud oleh siswanya gitu. Dari situ kita bisa melakukan diskusi kepada tutor tersebut. Kemudian pada saat diskusi tersebut boleh kita undang siswanya. Sebenarnya materi apa yang diinginkan, seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa ini dan sebagainya gitu. Nah, kemudian evaluasi yang ketiga adalah bagaimana prestasi siswa setelah diajarkan oleh guru tersebut. Ya, apakah ada peningkatan prestasi atau malah prestasinya menjadi menurun? Nah, di sini kita harus ekstra hati-hati dalam mengevaluasi. Karena bisa jadi ya, meskipun dia menurun, prestasi di sekolahnya itu dikarenakan faktor dari si siswanya itu sendiri gitu. Atau ada faktor lain. Nah, kita tidak bisa semata-mata hanya menyalahkan si tutornya ya. Mungkin karena perbedaan metode pembelajaran antara tutor di bimbel dengan guru di sekolah itu yang membuat siswa ini seperti mengalami benturan pemahaman gitu, cara memahaminya seperti itu ya. Maka karena kan penilaian kita ini penilaian yang dilakukan di sekolah gitu, bukan penilaian yang dilakukan di bimbel gitu kan, prestasi ini gitu. Nah, yang keempat, bagaimana tingkat kedisiplinan dan loyalitas guru. Disiplin di sini dalam artian bagaimana si tutor ini dapat hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal, kemudian selesainya pun sesuai dengan durasi yang telah ditentukan gitu. Dan apabila memang di perjalanannya itu atau pada saat sudah mau memasuki waktu belajar ternyata tutornya berhalangan ya, dengan tanggung jawabnya si tutor itu dapat memberikan dispensasi waktu gitu, maksudnya merubah jadwal belajar gitu. Misalkan pembelajaran harusnya hari Senin jam 10 sampai jam 11.30. Ternyata di jam 9.30 atau 30 menit sebelum guru tutor itu memberikan pembelajaran, ternyata tutor itu berhalangan yang memang tidak bisa untuk di-cancel gitu kegiatan pribadinya gitu. Atau memang tidak bisa setelah kita cari, karena guru dadakan itu tidak selalu ada ya. Jadi memang tidak ada gitu guru penggantinya. Maka si tutornya ini harus bertanggung jawab kepada kejadian tersebut ya. Atas kejadian tersebut si tutor ini harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Dengan cara merubah jadwal ya. Jadi ada penggantian jadwal seperti itu ya. Kemudian harus loyalitas gitu. Maksudnya loyalitas di sini adalah bagaimana si tutor ini memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap bimbel kita gitu. Jadi tidak hanya si tutor ini beranggapan bahwa oh saya kerja di situ ya sudah gitu. Jadi selesai saya kerja ya sudah, yang penting pekerjaan saya sudah diselesaikan dan sebagainya. Itu namanya tidak memiliki loyalitas. Kalau memiliki loyalitas ya, jadi si tutor ini tidak akan beranggapan hanya sebatas sebagai pekerja, tapi juga seperti memiliki bimbel itu, seperti memiliki tanggung jawab atas kemajuan dan keberhasilan bimbingan belajar tersebut. Itu yang dinamakan dengan loyalitas. Nah, kemudian ada beberapa cara atau upaya agar meningkatkan kualitas si pengajar ini atau si tutor ini. Yang pertama dengan melakukan pelatihan metode mengajar, ya. Oke, upaya meningkatkan kualitas pengajar atau tutor yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan metode mengajar, ya.
Pelatihan metode mengajar ini merupakan usaha yang dilakukan oleh si pemilik lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengajar baik secara teknis maupun secara prakteknya gitu ya. Pendidikan memiliki orientasi terhadap teori, baik itu dapat dilakukan di kelas-kelas dan biasanya memerlukan waktu yang cukup lama karena berhubungan dengan pertanyaan. Nah, sedangkan pelatihan yang berorientasi pada tindakan atau praktek lapangan biasanya hanya memerlukan waktu yang singkat karena langsung berupa tindakan. Dan pelatihan model praktek ini untuk menjawab gitu. Jadi di dalam pelatihan teori ini kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan jawabannya ada di pelatihan secara praktek gitu. Jadi bagaimana cara si tutor ini menjelaskan atau mempresentasikan sebuah mata pelajaran di depan kelas ya, dapat berupa technical teaching atau sebagainya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana si tutor ini apabila dihadapkan oleh sebuah kasus gitu. Misalkan pada saat kegiatan belajar mengajar ada siswa yang yang ternyata membuat keonaran dan sebagainya. Nah, di situ bisa kita ajarkan teknik-tekniknya atau penanganannya seperti itu. Nah, selain itu, selain melakukan pelatihan secara teori dan secara praktek, kita juga bisa memberikan motivasi-motivasi kepada tutor tersebut, ya, atau memberikan beberapa metode-metode yang bisa diimplementasikan oleh si tutornya dalam pada saat kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mencapai tujuan dari bimbingan belajar kita, ya, dengan cara mengakomodir sumber daya yang kita miliki. Dalam hal ini tentu saja adalah tutor atau pengajarnya. Nah, tahapan-tahapan pelatihan yang pertama itu tentu saja merumuskan atau mencatat kebutuhan dari pelatihan itu sendiri. Kemudian kita mendesainnya untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap program-program pelatihan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya upaya yang kedua adalah dengan update kurikulum pelajaran terkini. Nah, update kurikulum pelajaran terkini ini tentu dapat meningkatkan kualitas pengajar karena pada saat menyampaikan materi tidak terkesan bahwa si pengajar atau si tutornya ini menyampaikan materi yang sudah tidak digunakan di sekolah siswa ini gitu, atau ketinggalan gitu ya, istilahnya ketinggalan kurikulumnya. Misalkan yang kita gunakan sekarang adalah Kurtilas dengan revisi 2020 misalkan ya. Ternyata karena si tutornya atau kita tidak memfasilitasi ya agar si tutor mengetahui bahwa kurikulumnya ini sudah mengalami revisi ya, akhirnya si tutor memberikan materi hanya sesuai dengan apa yang dia pahami gitu, tidak mengikuti bahwa materi atau kurikulum terbaru ini sudah launching dan sebagainya. Kemudian, upaya meningkatkan kualitas pengajar yang ketiga adalah memberikan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan guru. Ya, setelah kita memberikan update kurikulum pelajaran terkini yang disesuaikan dengan kurikulum dari pemerintah atau disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah siswa masing-masing, langkah selanjutnya adalah memberikan bahan ajar yang sesuai kebutuhan. Ya, dalam hal ini apabila si tutornya itu misalkan tidak memiliki pegangan buku, ya bisa kita sediakan di lembaga kita, atau minimal kita bisa meng-share ya dalam bentuk PDF karena kan sekarang banyak ya gitu.
Bisa kita share seperti itu. Agar apa? Agar pada saat menyampaikan materinya itu sendiri ya, memang siswa juga ada konektivitas gitu antara materi di sekolah dengan materi yang disampaikan di bimbingan belajar kita gitu. Nah, yang keempat, melakukan pendekatan personal ya. Jadi dalam upaya meningkatkan kualitas pengajar, kita juga sebagai pemilik lembaga bimbingan belajar harus secara intens melakukan pendekatan-pendekatan secara personal gitu. Misalkan bertanya bagaimana kondisinya hari ini, kemudian apa yang dibutuhkan oleh si pengajar ini, atau bahkan mungkin ada masalah-masalah yang memang masalah pribadi gitu, tapi akan berimbas kepada kegiatan belajar mengajar gitu ya. Nah, ini harus kita lakukan secara personality. Nah, selanjutnya upaya yang kelima adalah melibatkan guru dalam kegiatan bimbel, baik itu outdoor maupun indoor. Misalkan kalau di lembaga bimbingan belajar saya, ya Binuri Learning Center, kita itu mengadakan kegiatan outbound setiap 1 tahun sekali di peralihan antara semester 1 ke semester 2. Nah, di situ kita libatkanlah si tutor-tutor ini sebagai panitianya, gitu. Apakah sebagai panitia pelaksana, atau bahkan sebagai panitia inti, atau bahkan mereka kita beri kebebasan untuk mensurvei daerah-daerah mana saja yang sekiranya layak untuk digunakan sebagai tempat kegiatan outbound ini. Atau apabila tidak dalam bentuk kegiatan ya, bisa kita libatkan dalam pembuatan kurikulum seperti itu, atau kita adakan diskusi santai gitu. Karena kondisinya seperti ini, bisa kita manfaatkan internet atau layanan sosial media kita gunakan seperti itu ya. Misalkan dengan Zoom atau video-video call lainnya gitu. Kemudian kita discuss di situ. Nah, kita libatkan guru-guru di situ dalam pembuatan kurikulum, dalam penentuan kalender akademik dan sebagainya gitu. Nah, upaya meningkatkan kualitas pengajar yang keenam ini adalah memberikan reward atau bonus bagi guru-guru yang berprestasi. Dalam memberikan reward atau bonus bagi guru atau tutor-tutor ini ya, kita memiliki beberapa kriteria, dan itu harus memiliki beberapa kriteria. Karena prestasi setiap jenjang pendidikan itu pasti berbeda ya. Misal apabila kita globalisasi, kita buat secara global ya kan. Nah, guru guru-guru khusus ya, atau tutor-tutor pelajaran khusus itu tentu saja akan lebih berpotensi untuk dijadikan sebagai kandidat guru berprestasi dibandingkan dengan tutor-tutor reguler gitu, atau tutor secara semua pelajaran gitu. Karena namanya khusus ya, dari awal sampai akhir pelajaran yang dibahas itu saja. Otomatis si siswanya ini akan lebih mudah memahami materi dibandingkan dengan mereka yang mengikuti kelas reguler gitu. Dan otomatis prestasi akademiknya pun akan lebih menonjol dibandingkan dengan siswa-siswi yang mengikuti kelas reguler tersebut gitu. Nah, dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pengajar pada metode atau pada sistem memberikan reward atau bonus bagi guru-guru yang berprestasi, tentu saja tidak terlepas dari bagaimana kita memberikan kompensasi ya. Jadi kompensasi ini adalah seluruh imbalan yang diterima oleh tutor atau pengajar atas hasil kerjanya gitu. Nah, kompensasi ini dapat berupa kompensasi fisik maupun kompensasi non-fisik, dan harus dihitung serta diberikan kepada tutor sesuai dengan prestasi yang telah diberikannya kepada lembaga bimbingan belajar kita. Nah, kita sebagai pemilik lembaga bimbingan belajar ini dalam memberikan kompensasi kepada para pengajar atau tutor, terlebih dahulu harus melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil.
Nah, sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap tutor yang ada. Misalnya mulai dari jumlah tutor yang bisa disesuaikan, mengenai jumlah kelas yang dapat diselesaikan gitu. Kemudian bagaimana dengan disiplin waktunya, komunikasi dengan sesama tutor lainnya, kemudian perilakunya selama di kelas ataupun di luar kelas gitu. Dan pengetahuan tentu saja ya, pengetahuan atas mata pelajaran atau materi yang disampaikan di dalam kelas tersebut. Nah, para tutor mungkin akan menghitung kinerja dan loyalitasnya dirinya dengan kompensasi yang diterima. Apabila karyawan tersebut atau pengajar tersebut merasa tidak puas dengan kompensasi yang didapat, maka si tutor ini berhak mencoba mencari pekerjaan yang lain yang memberikan kompensasi yang lebih baik. Gitu. Nah, kompensasi yang baik akan memberikan beberapa efek positif bagi perusahaan atau bagi lembaga bimbingan belajar kita. Antara lain, kita akan mendapatkan karyawan atau pekerja yang berkualitas baik. Kemudian yang kedua, dapat memacu para pengajar untuk memberikan mata pelajaran yang lebih giat lagi dan meraih prestasi gemilang atas siswa yang sudah diajarkannya. Yang ketiga, dapat memikat ya pelamar kerja lainnya ya dari lowongan-lowongan kerja yang mungkin ke depannya akan kita buka gitu. Yang keempat, kita akan dapat dengan mudah dalam melaksanakan sistem administrasinya gitu. Dan yang terakhir, kita tentu saja akan memiliki keunggulan lebih dari kompetitor-kompetitor bimbingan belajar lainnya. Karena pengajar kita pengajar yang berkualitas, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Mutia Rahma. Jelaskan tentang evaluasi manajemen pada lembaga bimbingan belajar. Baik, evaluasi di sini bisa kita samakan persepsi dulu ya rekan-rekan, bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data untuk mengetahui efektivitas atau keterlaksanaan dan ketercapaian. Jadi bagaimana pelaksanaannya dan pencapaiannya ya dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan gitu ya. Selain itu, evaluasi bisa dapat kita artikan sebagai usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun, pada pertanyaan ini yang akan kita bahas adalah evaluasi manajemennya, yaitu kita sebagai pemilik bimbingan belajar atau CEO-nya dengan tutor yang bekerja sebagai pelaksananya gitu ya. Nah, kriteria atau patokan yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program layanan bimbingan adalah mengacu pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan siswa dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berperan juga untuk membantu siswa memperoleh perubahan perilaku dan memperoleh perubahan tingkat prestasi di akademik sekolah masing-masing gitu. Sedangkan fungsi dari program bimbingan ini ya atau fungsi dari program lembaga bimbingan belajar ini yang pertama adalah dapat memberikan umpan balik atau feedback kepada kita sebagai tutor untuk memperbaiki ataupun mengembangkan program-program pembelajaran ke depannya.
Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada pihak-pihak lembaga bimbingan belajar. Dalam hal ini, tutor memberikan laporan kepada pemilik atau kepada kita gitu kan, mengenai perkembangan sikap dan perilaku siswa atau tingkat ketercapaian prestasi siswa gitu di sekolah, agar secara bersinergi atau berkolaborasi kita dapat meningkatkan kualitas belajar dan kualitas pencapaian prestasi siswa tersebut. Nah, aspek apa saja yang dapat kita evaluasi dalam manajemen bimbingan belajar ini? Ya, jadi aspeknya itu antara lain yang pertama adalah kesesuaian antara program-program yang telah kita siapkan dengan pelaksanaannya. Apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan tujuan program-program yang kita buat? Kemudian yang kedua adalah keterlaksanaan program pembelajaran tersebut. Ya, dapat kita evaluasi berhasil atau tidaknya suatu manajemen itu dapat dilihat dari bagaimana tingkat terlaksananya program tersebut. Jadi tidak terkesan bahwa program tersebut hanya berupa program belaka gitu, tapi tidak bisa direalisasikan. Nah, yang ketiga adalah hambatan-hambatan yang dijumpai. Di sini kita juga perlu melakukan evaluasi mengenai hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai pada saat proses kegiatan belajar mengajar tersebut. Atau apabila ada kendala dari siswanya, dapat kita tangani secara langsung dan cepat. Aspek yang keempat adalah bagaimana dampak layanan atau pengadaan program belajar di bimbingan belajar kita terhadap kegiatan belajar mengajar ini. Apakah efektif atau memang materi yang disampaikan ini terlalu membingungkan siswa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah respon dari siswa ya, kemudian respon baik dari orang tua dan respon baik dari lingkungan sekitar terhadap bimbingan belajar kita ini. Itu juga harus kita evaluasi. Kalau perlu kita mengadakan evaluasi ke sekolah-sekolah gitu. Misalkan apabila kita mengadakan kerjasama dengan suatu sekolah ya, karena tidak menutup kemungkinan ya kita bisa mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu. Nah, di situ kita bisa bertanya bagaimana sih gitu dampaknya setelah siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu ini mengikuti kegiatan belajar di bimbingan belajar kami gitu, apakah ada peningkatan atau tidak gitu. Nanti dari situ bisa kita lakukan perbaikan apabila memang dirasa belum ada peningkatan. Namun apabila sudah ada peningkatan pun tetap kita harus melakukan kita membuat pelajaran-pelajaran itu menjadi lebih mudah dipahami atau dimengerti oleh siswa-siswi tersebut. Nah, kemudian aspek yang keenam adalah bagaimana perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Ya, dari hasil belajar di sekolah, kemudian keberhasilan siswanya dalam memahami materi gitu, dan bagaimana antusiasme siswa tersebut dalam mengikuti mata pelajaran atau materi-materi yang kita sampaikan. Nah, jadi dalam melakukan evaluasi ya sistem manajemen gitu. Nah, kita juga harus melakukan beberapa sosialisasi kepada
tutor-tutor yang kita miliki. Karena berhasil atau tidaknya sebuah lembaga bimbingan belajar itu tergantung bagaimana kita dapat menyediakan tutor-tutor yang berkualitas. Karena usaha kita adalah usaha jasa, jadi yang dinilai adalah tingkat keberhasilannya gitu. Evaluasi manajemen pada bimbingan belajar ini ya merupakan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga bimbingan belajar itu sendiri. Pengelolaan lembaga bimbingan belajar yang baik akan menghasilkan kesuksesan di masa mendatang. Evaluasi manajemen pada bimbingan belajar harus dilakukan secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir kendala atau masalah yang terdapat pada lembaga bimbingan belajar yang kita miliki, sekaligus untuk memudahkan kita dalam melakukan pengembangan di kemudian hari. Gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan oleh pengelola lembaga bimbingan belajar terkait manajemennya itu antara lain yang pertama adalah bagaimana si pengelola lembaga bimbingan belajar atau pemiliknya dapat mengkoordinasi jadwal guru. Koordinasi jadwal guru ini sangat diperlukan untuk memudahkan pembuatan jadwal mengajar dan untuk menghindari bentrokan jadwal mengajar guru kita ya atau tutor kita antara jadwal mengajar di bimbingan belajar kita dengan jadwal mengajar tutor di tempat lainnya. Kemudian yang kedua adalah dengan membuat jadwal belajar. Bimbingan belajar harus mampu menyesuaikan jadwal belajar siswa dengan jadwal siswa untuk kegiatan lainnya. Untuk jadwal belajar ini dapat pula kita, pemilik lembaga bimbingan belajar, menentukan jadwal belajar sendiri, tergantung kelas apa yang diikuti. Apabila kelas reguler, kita sudah harus menyiapkan jadwal belajar ya atau jam belajarnya gitu. Kemudian materi apa yang kita akan berikan gitu. Sedangkan untuk kelas private atau semi private biasanya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswanya gitu, dan jam belajarnya pun akan disesuaikan dengan kegiatan siswa tersebut untuk kegiatan lainnya gitu. Nah, yang ketiga adalah memiliki modul sendiri. Modul yang dimiliki oleh bimbingan belajar kita ini ya nantinya akan digunakan oleh siswa selama siswa tersebut belajar di lembaga bimbingan belajar milik kita. Modul siswa ini wajib dimiliki oleh bimbel dan dibuat sendiri oleh bimbel. Ya, namun apabila ternyata memang tidak dapat menyediakan modul tersebut, kita dapat memberikan kebebasan kepada tutor-tutor untuk mengadakan atau membuat kurikulum sendiri gitu ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswanya. Nah, jadi modul yang dibuat sendiri ini pun dapat dibuat berdasarkan kebutuhan siswa tapi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang keempat adalah membuat laporan keuangan. Jadi yang harus diperhatikan seorang pengelola lembaga bimbingan belajar terkait manajemennya adalah membuat laporan keuangan. Setiap bimbel wajib membuat laporan keuangan dengan baik dan tepat. Jika diperlukan, ada staf tersendiri yang bertugas mengurus keuangan bimbingan belajar kita ini. Mencatat keuangan bimbel dengan baik itu akan bermanfaat kepada proses belajar mengajar ya, karena apabila kita berbicara tentang keuangan, tentu saja kita akan berbicara tentang kompensasi. Nah, apabila kompensasi itu sudah dipenuhi sesuai dengan harapan tutor, tentu saja dalam mengajar pun si tutor ini akan lebih bersemangat dan disiplin gitu, karena tidak ada beban nanti saya digajinya kecil dan sebagainya gitu ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudari Alin. Apa perbedaan strategi pemasaran dan promosi pada lembaga bimbingan belajar? Oke,
Semakin banyaknya pelaku usaha yang mulai melirik usaha bimbingan belajar, menuntut kita sebagai pelaku bisnis usaha bimbingan belajar untuk terus melakukan inovasi atau terobosan-terobosan baru. Agar bimbel yang kita miliki ini tidak kalah bersaing dengan kompetitor lainnya. Gitu. Strategi untuk mengembangkan usaha bimbingan belajar ini pun harus dipersiapkan secara baik dan tepat agar berdaya guna. Gitu. Hal yang sangat mendasar dan paling memberikan dampak terhadap keberhasilan strategi pengembangan bimbingan belajar ini adalah dengan teknik pemasaran serta promosi yang tepat. Meskipun konsep bimbingan belajar sudah ditetapkan di awal pendirian bimbingan belajar, namun tetap dibutuhkan pemasaran dan promosi sebagai pendukung berjalannya konsep bimbingan belajar tersebut yang sudah kita siapkan pada saat kita mendirikan atau memutuskan untuk membangun bimbingan belajar. Nah, strategi pemasaran ini mencakup strategi agar bimbel milik kita dapat terus berdiri dan dapat terus berkembang. Selain teknik pemasaran, kita juga perlu melakukan promosi secara tersistematis dan terjadwal. Tersistematis maksudnya adalah melakukan promosi dengan teknik-teknik yang tepat sehingga promosi tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan target pemasaran yang kita tentukan. Misalnya dengan memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi di sekolahnya yang diadakan setiap semester ya. Baik itu di semester hasil belajar di semester genap maupun hasil belajar di semester gasal atau semester 1 ya. Karena bisnis bimbingan belajar ini merupakan bisnis di bidang jasa, maka kita harus memastikan dulu bahwa bukan sekedar kita berfokus kepada bagaimana kita mempromosikan layanan yang istimewa serta keunggulan bimbel saja, tetapi juga kita harus meyakinkan konsumen. Konsumen di sini adalah orang tua siswa, pihak sekolah ataupun siswanya itu sendiri, bahwa bimbingan belajar kita ini merupakan bimbingan belajar yang layak untuk dicoba dan memang kita itu dapat bersaing dengan kompetitor atau bimbel-bimbel lainnya sehingga akan dapat menarik minat konsumen ya sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan strategi pemasaran dan promosi? Oke. Untuk strategi pemasaran, ya berdasarkan pengertiannya, yaitu merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai usaha yang kita dirikan. Sedangkan kalau promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menawarkan suatu produk. Produk di sini tentu saja adalah lembaga bimbingan belajar itu sendiri. Jadi, perbedaan antara pemasaran dengan promosi itu terletak pada kegiatan dan tujuannya. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama, kita akan membahas strategi pemasaran ya, karena kan pertanyaannya adalah perbedaan antara strategi pemasaran dengan strategi promosi. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang strategi pemasaran usaha atau bisnis bimbingan belajar. Apa saja strateginya? Yang pertama, kita dapat memasang banner. Nah, strategi pemasangan banner ini adalah pemasangan atau pemasaran yang paling mendasar. Karena apa? Agar bimbel kita ini lebih dulu dikenal oleh masyarakat, ya. Jadi dengan memasang banner atau spanduk, otomatis masyarakat sekitar atau orang-orang yang lalu lalang di sekitar lembaga kita akan mengetahui bahwa di situ ada bimbingan belajar, gitu. Nah, spanduk ini atau banner ini dapat dipasang di sekitar sekolah atau di pusat keramaian. Jadi tidak hanya di tempat kita mendirikan lembaga tersebut ya. Jadi pemasangan banner ini meskipun kita belum berjalan, setidaknya
masyarakat sudah mengetahui bahwa ada lembaga bimbingan belajar gitu. Dengan di dalam banner itu bisa kita cantumkan program belajarnya, kemudian kelas-kelas yang disediakan gitu, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah dengan menyebarkan brosur. Penyebaran brosur ini dapat dilakukan ke sekolah-sekolah yang berada di sekitar lembaga bimbingan belajar itu dulu ya. Jadi sebelum kita meluaskan pemasaran, kita harus fokus kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar bimbingan belajar kita gitu, atau ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Misalkan kita membagikan brosur di tempat kursus gitu, atau bisa ya kalau pembagian brosur ini bisa kita lakukan misalkan di pinggir jalan atau yang sekiranya memang banyak orang lalu lalang. Nah, teknik menyebarkan brosur ini sering digunakan oleh lembaga bimbingan belajar atau lembaga pembelajaran lainnya, seperti kursus atau pelatihan. Nah, yang ketiga, dengan marketing online. Pemasaran secara online dapat memanfaatkan website. Kita dapat membuat website sendiri, atau dengan memanfaatkan sosial media yang sudah kita miliki terlebih dahulu. Misalkan seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya memang menggunakan website pribadi atau maksudnya website tersendiri ya, dan sosial media tersendiri gitu. Jadi tidak dicampur dengan sosial media atau website milik kita pribadi gitu. Karena di situ kan kalau website pribadi itu tingkat privasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan website atau sosmed yang kita miliki untuk lembaga kita ini gitu. Atau jika perlu dapat membuat halaman bimbel di Facebook, kan ada ya. Nantinya masyarakat dapat mengakses informasi seputar bimbingan belajar kita. Nah, website dan sosial media khusus bimbel ini dapat meyakinkan masyarakat dan dapat memberikan kesan agar lebih profesional. Nah, selanjutnya yang keempat adalah free trial. Teknik free trial ini memperbolehkan siswanya mencoba terlebih dahulu kelas yang ada di bimbel kita, sesuai dengan minat siswanya itu sendiri, sebelum memutuskan untuk ikut bimbel secara berkelanjutan atau tetap ya. Teknik ini biasanya dibarengi dengan teknik pemasangan banner dan teknik penyebaran brosur agar lebih efektif dan efisien. Yang kelima adalah dengan mengikuti pameran. Mengikuti pameran-pameran yang ada adalah salah satu teknik pemasaran yang cukup baik, karena konsumen atau orang tua dan siswa dapat memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung mengenai bimbingan belajar kita ini. Teknik mengikuti pameran biasanya dibarengi dengan penyebaran brosur dan pemasangan banner. Nah, strategi yang keenam adalah mengadakan event. Event atau kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti kita mengadakan cerdas cermat antara lembaga pendidikan atau antara sekolah. Kemudian contoh lainnya adalah mengadakan lomba-lomba yang berhubungan dengan peringatan Hari Besar Nasional dan sebagainya. Untuk teknik mengadakan event ini, kita dapat menjalin kerjasama dengan sekolah atau dengan lembaga kursus yang ada. Sedangkan untuk acaranya, jika kita tidak memiliki modal yang cukup, kita dapat menggunakan sistem sponsor, yaitu mengadakan kerjasama dengan salah satu pemilik produk untuk bersedia menjadi donatur, dan keuntungan bagi sponsor tersebut adalah dapat melakukan promosi produknya di event yang kita selenggarakan itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang strategi pemasaran, pembedanya adalah strategi promosi. Strategi promosi ini yang pertama dengan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Beasiswa-siswa berprestasi biasanya diberikan untuk siswa-siswi yang terdaftar sebagai siswa berprestasi di sekolahnya masing-masing. Yang kedua adalah memberikan diskon pembayaran kepada siswa yang memiliki kondisi tertentu.
Siswa dengan kondisi tertentu, sebagai contoh adalah siswa yatim piatu atau siswa yang memiliki predikat berprestasi, pemberian diskon tidak sama dengan beasiswa. Jika beasiswa, biasanya kita memberikan siswa ini atau siswa mendapatkan gratis pembayaran bimbingan belajar secara penuh dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang kita buat sendiri. Namun untuk diskon biasanya kita hanya memberikan potongan-potongan harga atau ada biaya-biaya yang memang tidak usah dikeluarkan oleh si siswanya ini. Nah, yang ketiga adalah dengan memberikan gratis biaya pendaftaran. Pemberian gratis biaya pendaftaran ini dapat dilakukan di awal pemasaran, ya. Jadi atau dengan diadakan setiap pergantian tahun ajaran baru. Seperti itu ya. Semoga penjelasan tentang perbedaan antara strategi dan promosi ini dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian dengan sangat baik. Jadi jelas ya, saya ulangi kembali bahwa strategi pemasaran adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai usaha yang kita dirikan. Sedangkan promosi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menawarkan suatu produk, ya, atau dalam hal ini adalah lembaga bimbingan belajar kita. Jadi pemasaran itu adalah pengenalannya dulu, sedangkan promosi ini lebih kepada banyaknya kegiatan gitu, dengan tadi ya memberikan potongan harga, kemudian memberikan beasiswa dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Ari. Apakah SOP dan bagaimana hubungannya dengan bisnis bimbingan belajar rumahan? Ya, meskipun bisnis bimbingan belajar kita ini adalah bisnis rumahan atau yang kita lakukan dengan ruang lingkup lebih kecil dibandingkan dengan bimbingan belajar profesional dan dilakukan di tempat yang seadanya, terkesan seadanya ya, tapi kita juga perlu menetapkan SOP atau standar operasional prosedur. Apa sih SOP itu? Oke. SOP atau Standar Operational Prosedur adalah proses terdokumentasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten dan tepat waktu. Fungsi dari SOP ini yang pertama adalah memastikan bahwa kita memiliki sistem dan proses kualitas yang terstruktur. Yang kedua, mampu membentuk karyawan yang berkualitas dan budaya perusahaan yang memotivasi setiap individunya. Fungsi yang ketiga adalah mendukung orang yang tepat. Fungsi SOP yang ketiga adalah mendukung orang yang tepat di lingkungan yang tepat. Jadi mendukung orang yang tepat di lingkungan yang tepat. Jangan sampai kita menempatkan tutor-tutor kita untuk mengajar yang bukan keahliannya atau tidak sesuai dengan fakultas atau mata pelajaran yang mereka dalami gitu. Fungsi yang keempat adalah membantu mengevaluasi pengambilan keputusan atau kebijakan dalam memajukan bisnis. Nah, meskipun bisnis bimbingan belajar kita ini terkesan atau memang bisnis perumahan yang sederhana, namun dalam usaha pengembangannya kita memerlukan pemahaman SOP yang baik. Setelah memahami konsep dan memanfaatkan SOP tersebut dengan baik, kita dapat menyusun strategi berikutnya untuk mengembangkan bisnis bimbel ini. Gitu. Sebagai contoh studi kasusnya, ya, pada lembaga bimbingan belajar Binuri Learning Center milik saya menerapkan beberapa SOP atau standar operasional prosedur. Yang pertama, bimbel harus menggunakan beberapa sistem yang sudah disediakan.
Di Binuri Learning Center sendiri, kita menggunakan 4 kelas, yaitu kelas reguler yang berisi antara 7 sampai 10 siswa, kemudian kelas semi private yang berisi antara 1 sampai 2 siswa, kemudian yang ketiga kelas private yang berisi 1 siswa dan 1 guru, ya. Nah, kemudian ada juga kelas komunitas. Untuk kelas komunitas ini kita tidak mematok berapa jumlah siswanya, karena bisa saja melebihi dari apa yang ditetapkan untuk kelas reguler gitu. Hal ini ya untuk menjaga kualitas bimbingan belajar itu sendiri. Yang kedua adalah saya sebagai pemilik harus berusaha sendiri. Ya, maksudnya apa? Karena kita tidak ingin hanya disuapi ya. Meskipun saya memiliki beberapa cabang dan setiap cabang ini memiliki kepala lembaga masing-masing ya. Jadi setiap cabang memang memiliki kepala yang berfungsi atau bertugas untuk mengkoordinir terlaksananya kegiatan belajar mengajar di bimbel cabang tersebut. Namun jangan sampai terkesan bahwa mereka ini selalu disuapi atau selalu kita arahkan gitu. Jadi tidak ada otorisasi di situ, tidak ada improvisasi dari mereka. Jadi tidak diberikan kebebasan. Jadi tidak boleh seperti itu, ya. Nah, yang ketiga, apabila ya kita nantinya memiliki cabang yang sudah maju ya. Nah, kita di sini bisa memberikan beberapa kebebasan lainnya. Contohnya ya, apabila di cabang 1 menerapkan biayanya sebesar berapa gitu, misalkan 100.000 per siswa. Sedangkan di cabang kita yang lain ternyata memang harga segitu kecil gitu, tidak sesuai dengan pasaran. Jadi boleh ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, SOP ini merupakan alat bisnis yang bermanfaat ya menurut saya, sebab dapat mengkomunikasikan cara yang benar dalam menjalankan suatu aktivitas pada bimbingan belajar kita. Standar Operational Procedure atau SOP ini memiliki beberapa fungsi ya berdasarkan apa yang saya baca di artikel-artikel yang ada. Yang pertama adalah fungsi konsistensi. Fungsi pertama ini yaitu dikarenakan bahwa dengan kita memberlakukan SOP secara konsistensi ketika mengerjakan segala program pembelajaran maupun aktivitas tertentu, maka konsistensi tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas pembelajaran yang telah kita berikan. Yang kedua adalah mereduksi kesalahan. Ya. Standar operasional prosedur yang telah tertulis tersebut mencakup serangkaian perintah atau instruksi-instruksi untuk melaksanakan tugas-tugas belajar. Selama tim tutor yang kita miliki ini dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang tertulis tersebut, maka terdapat peluang cukup besar untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga adalah komunikasi. Fungsi ketiga SOP bagi bisnis bimbingan belajar kita adalah komunikasi. Alasan suatu perusahaan membutuhkan SOP bagi timnya maupun untuk pendirinya itu sendiri adalah untuk kebutuhan komunikasi. Ya, dengan evaluasi yang dilaksanakan pada prosedur operasi diperbarui, proses dan setiap pembaruan yang membutuhkan pelatihan baru, memperbarui SOP dengan memberikan sebuah metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan perubahan proses kepada karyawannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya manfaat dari SOP ini adalah yang pertama, keterbukaan informasi. Ya, dengan menempatkan nilai pada pembelajaran, kita dapat memberikan informasi-informasi secara terbuka apa yang dibutuhkan oleh bimbingan belajar kita sehingga dapat dilaksanakan atau dapat dipenuhi oleh tutor-tutor ini.
Yang kedua adalah tetap konsisten. Nah, SOP kita yang kita buat ini juga akan memastikan bahwa operasi pembelajaran atau pelaksanaan pemberian materi ini dapat dilakukan secara konsisten. Perbaikannya bisa kita lakukan secara konsisten, ya. Nah, yang ketiga adalah penyesuaian jadwal. Jadi, penyesuaian jadwal di sini ya, seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa kita tidak boleh menentukan jadwal yang semena-mena. Dalam artian, kita tidak boleh mengabaikan kegiatan mengajar tutor di tempat belajar lainnya gitu. Yang keempat adalah mereduksi kegagalan. Guna memastikan bahwa tidak adanya suatu kegagalan yang terjadi dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan lainnya yang dapat membahayakan siapa saja ya, atau memberikan kerugian-kerugian kepada siswa juga lembaga kita, maka perlu adanya kita buat SOP. Dengan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah kita tetapkan ya, kita dapat mengurangi atau meminimalisir kegagalan karena semua sistematisnya sudah terbackup ya, atau manajemennya sudah terbackup secara otomatis. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya adalah dapat meningkatkan keterampilan kerja. Dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas si pengajarnya ini gitu. Nah, standarisasi juga memiliki manfaat sebagai daftar atau list keberhasilan dari tutor yang kita miliki gitu. Ketika kita menjabarkan prosedur yang benar di dalam SOP yang baik, maka tutor-tutor ini ya dapat menggunakan SOP tersebut guna melatih dirinya sendiri serta membantu meningkatkan keterampilan dalam memberikan materi-materi kepada siswa-siswinya. Oke, pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini ya, Q&A sesi kali ini datang dari Dila Fadila. Apa perbedaan kelas reguler dengan kelas komunitas dan kelas private pada bimbingan belajar? Baik. Sebelumnya sudah saya sampaikan baik di kelas maupun beberapa pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian bahwa dalam pengelompokan kelas belajar di bimbingan belajar itu memang memiliki beberapa kelas ya. Contoh di bimbingan belajar Binuri Learning Center, saya menerapkan 4 kelas ya. Ada kelas reguler, ada kelas semi private, ada kelas private dan ada kelas komunitas. Namun, yang ditanyakan oleh saudari Dila ini adalah 3 kelas saja ya, yaitu kelas reguler, kelas private, dan kelas komunitas. Untuk kelas reguler ini biasanya diikuti ya, satu kelas diikuti oleh beberapa siswa. Dan metode belajarnya pun campuran, dalam artian disamaratakan ya. Misalkan hari ini siswa belajar mata pelajaran IPS, maka satu kelas itu akan mempelajari mata pelajaran IPS gitu. Nah, kemudian waktu belajarnya pun ditentukan oleh kita ya, atau pemilik bimbel ini ya. Dan tidak bisa memilih siswa tidak bisa memilih jam belajar ya sesuai dengan kegiatannya gitu. Meskipun kalau di Binuri Learning Center ini bahwa kita membuka kelas reguler itu dalam sehari tidak hanya satu kelas saja, tapi ada beberapa kelas gitu. Jadi di situ siswa diberikan kesempatan untuk memilih mengikuti kelas apa di jam berapa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kelas semi private dan private ya. Untuk kelas semi private dan private ini memiliki perbedaan juga. Kalau kelas semi private, satu kelas diikuti oleh maksimal 2 siswa. Sedangkan untuk kelas private itu satu kelas diikuti oleh 1 siswa. Metode belajarnya sama ya, yaitu dibuat per mata pelajaran. Waktu belajar disepakati di awal sesuai dengan jadwal siswa.
Nah, kemudian tempat belajarnya pun kalau semi private itu dilakukan di lembaga milik kita atau di kelas kita ya. Sedangkan untuk kelas private itu sendiri belajarnya boleh ditentukan oleh siswa itu ya. Boleh di rumahnya atau di tempat yang sudah disepakati dengan catatan kita harus tetap memprioritaskan keselamatan dan jarak tempuh antara tutor dengan tempat tersebut. Ya, misalkan tutor itu ada di bimbel yang ada di Jakarta. Tidak mungkin kita menyetujui meskipun diberikan fasilitas-fasilitas oleh siswa ya untuk mengadakan belajar di Bogor dengan alasan tempatnya lebih nyaman, lebih sejuk dan sebagainya. Tidak mungkin kita memberikan izin untuk kasus seperti itu ya. Jadi tetap meskipun kita berikan kelonggaran siswa untuk menentukan tempat belajarnya, tetap kita harus memprioritaskan keamanan dan keselamatan dari tutor kita ini. Karena kita akan mengirim tutor ya, jadi keselamatan dan keamanan tutor adalah tanggung jawab kita sebagai pemilik lembaga bimbingan belajar. Nah, kalau kelas yang terakhir adalah komunitas. Jadi, untuk kelas komunitas ini, satu kelas diikuti oleh beberapa siswa yang berasal dari kelompok yang sudah ditentukan oleh siswanya itu. Misalkan mereka sama-sama dari satu klub olahraga atau mereka sama-sama dari satu sekolah dan satu kelas gitu ya. Nah, mereka masuknya ke kelas komunitas itu gitu. Jadi, kalau di kelas reguler tadi meskipun diikuti oleh beberapa siswa, namun ya waktu metode belajarnya itu campuran dan sama rata. Sedangkan untuk kelas komunitas ini tidak ya. Jadi untuk kelas komunitas biasanya kita memberikan guru lebih dari satu. Karena ada ya kelas komunitas ini diikuti oleh siswa yang berasal dari hobi yang sama atau klub yang sama atau sekolah yang sama tapi berbeda kebutuhan gitu. Jadi boleh diartikan kelas komunitas ini adalah kelas semi private tapi konsepnya adalah konsep reguler gitu ya. Nah, metode belajarnya pun dibuat per mata pelajaran atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Waktu belajarnya juga ditentukan oleh kita. Dan tempat belajarnya itu bukan dilakukan di lembaga, meskipun kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita memfasilitasi kelas untuk mereka belajar. Namun di awal pendaftaran kita berikan informasi bahwa untuk kelas komunitas ini para siswa ya dalam satu komunitas tersebut berhak menentukan tempat belajarnya. Seperti itu ya. Jadi jelas perbedaannya ya antara kelas reguler, kelas private ataupun kelas komunitas. Oke. Baik, teman-teman sekalian ya rekan-rekan, demikianlah tadi penjelasan saya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan. Saya terus mengingatkan agar teman-teman menyelesaikan kelas ya dari awal sampai akhir agar mendapatkan sertifikat yang ditentukan gitu. Nah, kemudian saya juga berharap teman-teman dapat berperan aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan baik melalui melalui Telegram, melalui komentar di YouTube dan sebagainya. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.